Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu membahas tentang protista mirip hewan atau yang sering disebut dengan protozoa. Banyak orang yang mengira penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk. Tetapi hal itu tidak tepat. Penyakit malaria tidak disebabkan oleh nyamuk, tetapi nyamuk hanyalah sebagai perantara saja. Malaria sebenarnya disebabkan oleh mikroorganisme yaitu Plasmodium yang termasuk kelompok protozoa. Apa sih sebenarnya protozoa itu? Marilah kita bahas secara lengkap tentang protozoa. Ciri-ciri dari protista mirip hewan atau protozoa yang pertama yaitu ukuran dan bentuk tubuhnya. Protozoa bersifat mikroskopis karena memiliki ukuran tubuh antara 100 sampai 300 mikron. Protozoa merupakan organisme bersel satu atau uniseluler. Jadi semua kegiatan dilakukan oleh satu sel tunggal. Protozoa bersifat motil karena sebagian besar memiliki alat gerak yang berupa kaki semu atau pseudopodia, silia atau rambut getar, dan flagel atau bulu cambuk. Yang kedua adalah reproduksi. Sebagian besar protozoa melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Namun, ada juga beberapa jenis protozoa yang melangsungkan reproduksi seksual dengan cara penyatuan gamet atau dengan cara konjugasi. Yang ketiga, habitat dan cara hidup. Protozoa dapat hidup soliter atau berkoloni pada berbagai jenis habitat. Sebagian besar protozoa hidup bebas di perairan, tapi ada juga yang hidup di tanah dan ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme lain, misalnya dalam tubuh hewan atau manusia. Protozoa merupakan organisme heterotrof yang memangsa bakteri, protista lain, dan sampah organisme. Oleh karena itu, protozoa sangat berperan dalam mengontrol jumlah bakteri di lingkungan. Berdasarkan alat geraknya, protozoa diklasifikasikan menjadi 4 filum. Yang pertama yaitu Rhizopoda atau sering disebut dengan Sarcodina, di mana alat geraknya adalah kaki semu atau pseudopodia. Contohnya adalah amoeba. Yang kedua adalah Flagellata atau sering disebut dengan Mastigophora. Alat geraknya adalah berupa flagel atau bulu cambuk. Contohnya adalah Trypanosoma. Ketiga, Ciliata atau Infusoria. Alat geraknya adalah silia atau sering disebut dengan rambut getar. Contohnya adalah Paramecium. Yang keempat adalah Sporozoa atau sering disebut dengan Apicomplexa. Ini adalah satu-satunya filum yang tidak mempunyai alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium. Sekarang kita bahas mulai dari yang pertama yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda mempunyai alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia. Pseudopodia sebenarnya adalah penjuluran dari sitoplasma sel. Pseudopodia selain sebagai alat gerak juga digunakan untuk menangkap mangsa. Bentuk sel dari Rhizopoda dapat berubah-ubah. Habitat Rhizopoda bisa di air tawar, air laut, tempat-tempat yang basah, atau juga hidup di dalam tubuh makhluk hidup antara lain hewan dan manusia. Berdasarkan tempat hidupnya, terdapat 2 jenis amoeba yaitu Ectoamoeba yang hidup di luar tubuh organisme dan entamoeba yang hidup di dalam tubuh organisme. Contoh yang paling terkenal dari Rhizopoda adalah amoeba. Perhatikan struktur tubuh dari amoeba. Kaki semu sebenarnya adalah penjuluran dari sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat inti sel, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan merupakan vakuola yang berperan dalam proses pencernaan makanan, sedangkan vakuola kontraktil merupakan vakuola yang berperan sebagai alat ekskresi. Membran sel merupakan bagian paling luar dari amoeba.
Amoeba menangkap dan mencerna makanan menggunakan gerak ameboid, yaitu dengan cara menjulurkan pseudopodia atau kaki semunya dan mengaitkan ujungnya untuk menangkap makanan tersebut. Kemudian makanan akan dicerna oleh vakuola makanan, sedangkan sari-sari makanannya masuk ke dalam sitoplasma secara difusi. Amoeba bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu sel yang akan dihasilkan dua sel anakan yang memiliki sifat yang sama persis seperti induknya. Contoh kelompok Rhizopoda selain amoeba yang pertama adalah Foraminifera. Foraminifera hidupnya di laut dan memiliki cangkang berpori yang tersusun dari silika dan zat kapur atau kalsium karbonat. Cangkang dari Foraminifera ini dapat digunakan untuk menunjukkan sumber minyak bumi. Kedua adalah Radiolaria. Radiolaria habitatnya di air laut. Radiolaria memiliki cangkang seperti gelas dan memiliki bentuk yang berbeda-beda pada setiap spesiesnya. Rangka dari Radiolaria dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk gelas, bahan penggosok, dan bahan peledak. Yang ketiga, Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica hidup di dalam usus besar manusia dan bersifat parasit dan mengakibatkan penyakit diare yang disebut dengan penyakit amebiasis. Yang keempat, Entamoeba gingivalis. Entamoeba gingivalis hidup di dalam rongga mulut. Organisme ini menguraikan sisa-sisa makanan dalam rongga mulut dan dapat mengakibatkan penyakit gingivitis atau peradangan dalam rongga mulut. Yang kedua adalah kelompok Flagellata atau Mastigopora. Flagellata memiliki alat gerak berupa flagel yang terletak pada bagian anterior atau posterior. Flagellata memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki pelikel yang menyokong membran selnya. Flagellata ada yang hidup bebas di perairan baik air tawar maupun air laut, ada yang bersimbiosis atau parasit dalam tubuh manusia atau hewan. Flagellata bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner dengan arah membujur. Contoh dari Flagellata adalah Trypanosoma. Perhatikan pada gambar. Trypanosoma memiliki bentuk oval memanjang dan memiliki flagel pada salah satu ujungnya yang berfungsi sebagai alat gerak dengan cara menari atau mendorong tubuhnya. Membran selnya sudah dilapisi oleh pelikel sehingga Trypanosoma memiliki bentuk yang tetap. Trypanosoma memiliki organel unik yang disebut dengan kinetoplas yang berfungsi untuk menyimpan DNA ekstranukleus. Flagellata bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner dengan arah membujur. Contoh Flagellata yang lain, yang pertama adalah Trichonympha. Ini adalah salah satu kelompok Flagellata yang hidupnya bersimbiosis di dalam usus rayap. Spesies ini menghasilkan enzim selulase yang berguna untuk mencerna selulosa dalam kayu yang dimakan rayap. Yang kedua, Trypanosoma gambiense. Ini merupakan flagellata yang hidup di dalam darah yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia terutama di Afrika bagian barat dan tengah. Disebarkan oleh hewan perantara yaitu lalat Glossina palpalis. Yang ketiga adalah Leishmania donovani yang menyebabkan penyakit Kala-Azar pada manusia. Gejala penyakit Kala-Azar ditandai dengan demam yang berulang dan pembengkakan pada hati dan limpa. Yang keempat, Giardia lamblia. Flagellata ini menginfeksi usus manusia dan menyebabkan diare yang hebat dan kejang usus atau giardiasis. Yang ketiga adalah filum ciliata atau Ciliopora. Alat gerak ciliata berupa silia atau rambut getar. Ciliata sudah memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki pelikel. Ciliata mempunyai dua inti yaitu makronukleus yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan dan mikronukleus yang berfungsi untuk reproduksi. Habitat Ciliata ada yang hidup di air tawar atau air laut dan sebagian ada yang hidup di dalam tubuh manusia.
Contoh yang terkenal dari Ciliata adalah paramecium. Perhatikan struktur paramecium. Paramecium memiliki bentuk tubuh seperti sandal dan memiliki alat gerak berupa silia yang tersebar pada seluruh permukaan sel. Membran selnya telah dilapisi pelikel sehingga memiliki bentuk tubuh yang tetap. Intinya ada dua, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Di dalam sitoplasma terdapat organel antara lain nukleus, vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan, vakuola kontraktil yang berbentuk mirip kantong yang berfungsi untuk osmoregulasi, yaitu untuk mengatur tekanan osmotik cairan di dalam tubuh, serta celah mulut untuk masuknya makanan dari luar ke dalam sel. Pada Ciliata juga sudah mempunyai lubang anus yang terletak pada membran sel. Paramecium bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Paramecium akan membelah dan menghasilkan dua individu baru yang memiliki sifat sama persis seperti induknya. Reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Perhatikan pada gambar berikut. Dimulai dari nomor 1, dua sel paramecium saling berdekatan. Kemudian mikronukleus dengan kromosom diploid pada masing-masing sel akan membelah secara meiosis sehingga masing-masing sel memiliki 4 mikronukleus yang haploid. Namun 3 mikronukleus akan hancur. Kemudian satu mikronukleus haploid yang tersisa tadi akan membelah secara mitosis dan menjadi 2 mikronukleus yang haploid. Selanjutnya, pasangan mikronukleus pada setiap sel akan saling bertukar mikronukleus satu sama lain. Kemudian terjadi penyatuan mikronukleus dari individu yang berbeda tadi yang disebut dengan singami. Pasangan sel paramecium kemudian berpisah. Mikronukleus diploid pada setiap sel kemudian akan membelah secara mitosis 3 kali secara berturut-turut sehingga dihasilkan 8 mikronukleus yang diploid atau 2N. 4 mikronukleus diploid kemudian akan berkembang menjadi makronukleus diploid yang baru dan 4 mikronukleus diploid lainnya tetap sebagai 4 mikronukleus diploid. Setiap sel kemudian membelah 2 kali tanpa disertai pembelahan nukleus sehingga setiap satu sel akan menghasilkan 4 sel anak yang identik yang memiliki 1 makronukleus diploid dan 1 mikronukleus diploid. Sehingga dari 1 kali proses konjugasi yang dilakukan oleh 2 sel paramecium akan dihasilkan 8 sel anak diploid dengan kombinasi kromosom antara kedua induknya. Contoh Ciliata yang lain selain paramecium adalah yang pertama adalah stentor yang berbentuk seperti terompet dengan silia yang rapat di sekeliling mulutnya. Yang kedua adalah didinium, merupakan predator uniseluler di perairan sebagai pemangsa paramecium. Yang ketiga adalah vorticella yang berbentuk seperti lonceng dengan tangkai yang panjang berbentuk lurus atau spiral, memiliki silia yang berada di sekitar corong mulutnya dan tangkai yang melekat pada suatu tempat. Yang keempat adalah Balantidium coli yang bersifat parasit dalam tubuh manusia dan hewan ternak yang hidup di dalam usus besar dan dapat menyebabkan penyakit diare. Yang keempat adalah filum Sporozoa atau Apicomplexa. Sporozoa merupakan satu-satunya kelompok protozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Sporozoa merupakan kelompok protista uniseluler yang mampu bereproduksi dengan membentuk spora. Seluruh jenis sporozoa hidup parasit dalam tubuh organisme lain yaitu hewan dan manusia. Sporozoa mengalami metagenesis atau siklus hidup. Contoh yang terkenal dari sporozoa adalah Plasmodium. Tubuh Plasmodium berbentuk bulat atau oval. Meskipun tidak memiliki alat gerak, namun dapat berpindah dari suatu jaringan tubuh inang ke jaringan lainnya melalui aliran darah tubuh inang.
Plasmodium tidak memiliki vakuola kontraktil. Plasmodium dapat membentuk kista berdinding tebal pada saat berada di usus hewan perantara. Plasmodium bereproduksi secara metagenesis atau pergiliran keturunan yang terbagi melalui dua fase. Yang pertama yang terjadi di dalam tubuh nyamuk dan yang kedua terjadi di dalam tubuh manusia. Fase vegetatif yang terjadi dalam tubuh manusia dimulai ketika nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid dari Plasmodium menggigit manusia dan meninggalkan sporozoid tersebut di dalam jaringan darah manusia. Melalui aliran darah, sporozoid masuk ke dalam jaringan hati dan bereproduksi secara aseksual dengan membelah diri secara berkali-kali dan tumbuh menjadi merozoid. Merozoid ini dapat menyerang sel-sel darah merah sehingga sel-sel tersebut pecah. Dalam keadaan ini, penderita malaria mengalami demam. Merozoid kemudian berkembang menjadi gametosit, yaitu mikrogametosit dan makrogametosit. Sedangkan fase generatif yang terjadi dalam tubuh nyamuk dimulai setelah nyamuk menghisap darah manusia yang menderita malaria. Mikrogametosit akan berkembang menjadi mikrogamet atau gamet jantan dan makrogametosit akan berkembang menjadi mikrogamet atau gamet betina. Selanjutnya akan terjadi fertilisasi dan menghasilkan sigot yang diploid yang disebut dengan ookinet. Ookinet kemudian masuk ke dalam dinding usus nyamuk dan membentuk kista. Di dalam kista tersebut, sigot akan berkembang menjadi sporozoid dan sporozoid kemudian akan menuju ke dalam kelenjar ludah nyamuk dan siap untuk menggigit manusia yang sehat yang lain. Plasmodium ada beberapa jenis, antara lain Plasmodium vivax yang mengakibatkan penyakit malaria tertiana dengan masa sporulasi setiap 2 kali 24 jam. Yang kedua, Plasmodium malaria mengakibatkan malaria quartana dengan masa sporulasi setiap 3 kali 24 jam. Yang ketiga, Plasmodium oval yang mengakibatkan penyakit malaria dengan masa sporulasi setiap 48 jam. Yang keempat, Plasmodium falciparum yang mengakibatkan malaria tropika dengan masa sporulasi antara 1-3 kali 24 jam. Contoh sporozoa selain Plasmodium adalah Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii mengakibatkan toxoplasmosis. Toxoplasma terutama membahayakan ibu yang sedang hamil. Bayi yang dikandung ibu yang terinfeksi toxoplasma bisa meninggal sebelum lahir atau dilahirkan dalam keadaan cacat. Nah, anak-anak, untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian semua sudah paham tentang protista. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.